Pagi di kota Jakarta terasa begitu cerah. Sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela kaca besar sebuah showroom mobil mewah di kawasan elit Sudirman. Di dalam, suasana ramai namun teratur. Para karyawan berseragam rapi bergerak sigap, menyapa pelanggan dengan senyum profesional. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita berdiri di sudut ruangan, mengamati segalanya dengan tatapan tajam namun hangat. Dia adalah Livia, pemilik showroom mobil mewah yang kini menjadi salah satu yang paling terkenal di ibu kota. Rambutnya yang tergerai rapi, gaun blazer biru tua yang elegan, dan langkahnya yang penuh percaya diri membuat siapa saja yang melihatnya langsung tahu, ini bukan wanita sembarangan. Livia, usianya baru menginjak 32 tahun, adalah definisi dari perjuangan dan keberhasilan. Showroomnya, Luxe Drive, bukan hanya tempat menjual mobil-mobil kelas atas seperti Lamborghini, Ferrari, atau Rolls-Royce, tetapi juga simbol dari darah, keringat, dan air mata yang telah dia curahkan selama bertahun-tahun. Setiap sudut ruangan ini menceritakan kisahnya, dari lantai marmer yang berkilau hingga lampu kristal yang menghias langit-langit. Namun, di balik kesuksesannya yang gemilang, ada luka masa lalu yang pernah membuatnya jatuh tersungkur. 5 tahun lalu, Livia adalah wanita yang sama sekali berbeda. Dia hanyalah seorang istri rumah tangga biasa, hidup dalam bayang-bayang suaminya, Reza. Reza, pria yang dulu begitu dia cintai, adalah sosok yang tampan, ambisius, namun penuh dengan ego. Di mata Reza, Livia tak lebih dari seorang istri yang tak berguna. Kata-kata itu, yang pernah Reza ucapkan dengan nada merendahkan, masih terngiang di telinga Livia hingga kini. Kamu cuma beban, Liv. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Jangan mimpi bisa sukses. Ucapan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan pisau yang menusuk hati Livia, meninggalkan luka yang dalam. Hari itu, di rumah sederhana mereka di pinggiran Jakarta, Livia hanya bisa menunduk saat Reza mengumumkan keputusannya untuk menceraikannya. Aku mau hidup yang lebih baik, Liv. Bersama seseorang yang selevel denganku, katanya dengan dingin, sambil menatap Livia dengan tatapan penuh penghinaan. Seseorang yang dimaksud Reza adalah Sonia, wanita yang kini menjadi istri barunya. Sonia, dengan penampilan glamor dan sikap yang sok anggun, adalah kebalikan dari Livia yang sederhana saat itu. Livia tak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menandatangani surat cerai, mengemasi barang-barangnya, dan pergi dari rumah yang pernah menjadi tempatnya bermimpi. Malam itu, di sebuah kamar kos kecil yang lembab, Livia menangis hingga matanya bengkak. Dia merasa dunia telah runtuh. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Kemarahan. Bukan pada Reza, bukan pada Sonia, tapi pada dirinya sendiri yang telah membiarkan orang lain meremehkannya. Di depan cermin buram di kamar kos itu, Livia menatap bayangannya sendiri. Aku bukan tak berguna, bisiknya dengan suara gemetar. Aku akan buktikan. Aku akan jadi seseorang yang mereka semua pandang dengan kagum. Hari-hari setelah perceraian itu adalah perjuangan yang tak mudah. Livia mulai dari nol. Dia bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah dealer mobil bekas. Belajar seluk-beluk dunia otomotif dari bawah. Dia rela begadang untuk membaca buku-buku bisnis, menghadiri seminar, dan mencatat setiap pelajaran yang dia dapat. Di siang hari, dia melayani pelanggan dengan senyum, meski hatinya masih terluka. Di malam hari, dia merancang mimpinya, memiliki showroom mobil mewah sendiri. Banyak yang meragukannya. Teman-temannya bilang dia gila, keluarganya memintanya untuk realistis. Tapi Livia tak peduli. Dia punya api di dalam dirinya, dan itu cukup untuk mendorongnya maju. Tahun demi tahun berlalu, Livia menabung setiap rupiah yang dia dapat. Dia mengambil risiko besar dengan mengajukan pinjaman bank untuk membuka showroom pertamanya. Banyak yang memprediksi dia akan gagal, tapi Livia punya insting bisnis yang tajam. Dia tahu cara menarik pelanggan kelas atas, cara membangun kepercayaan, dan cara membuat nama Luxe Drive dikenal. Dalam waktu 3 tahun, showroomnya menjadi destinasi utama para pengusaha, selebriti,
dan pejabat yang ingin mobil mewah. Livia bukan lagi wanita yang diremehkan. Dia kini adalah Livia yang disegani, yang namanya sering muncul di majalah bisnis dan acara televisi. Kembali ke pagi ini, Livia berjalan perlahan menyusuri lorong showroomnya. Karyawan-karyawannya menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Livia." Livia membalas dengan senyum hangat, tapi matanya tetap fokus, seperti elang yang mengamati wilayahnya. Di sudut ruangan, dia berhenti sejenak, menatap sebuah foto yang terpajang di dinding. Foto itu menunjukkan hari pembukaan, Luxe Drive, 3 tahun lalu. Livia dalam foto itu tersenyum lebar, tapi di balik senyum itu, hanya dia yang tahu betapa berat perjuangannya untuk sampai di titik itu. Tiba-tiba, suara dering telepon di meja resepsionis mengalihkan perhatiannya. "Bu Livia, ada pelanggan penting yang ingin bertemu langsung dengan Ibu," kata asistennya, Rina, dengan nada sedikit gugup. Livia mengangguk. "Siapa namanya?" Rina menyebutkan nama yang membuat Livia sedikit mengerutkan kening, tapi dia segera mengembalikan ekspresinya ke wajah profesionalnya. "Baik, saya akan menemuinya." Saat Livia berjalan menuju ruang VIP, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Nama itu, meski bukan Reza, mengingatkannya pada sosok mantan suaminya. Entah kenapa, pagi ini dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan membawanya kembali ke luka lama, tapi juga ke kemenangan yang telah dia raih. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahunya, dan membuka pintu ruang VIP dengan langkah mantap. Di dalam hatinya, Livia berjanji, apapun yang terjadi, dia tak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Di luar, tanpa Livia ketahui, sebuah mobil mewah berwarna hitam baru saja parkir di depan showroom. Dari dalam mobil itu, sepasang suami istri turun dengan sikap penuh percaya diri. Pria itu, dengan jas mahal yang sedikit kedodoran, adalah Reza. Wanita di sampingnya, dengan gaun ketat dan tas branded, adalah Sonia. Mereka datang untuk membeli mobil termahal, ingin memamerkan kesuksesan mereka. Namun, mereka tak tahu bahwa di dalam showroom itu, takdir sedang menunggu untuk memainkan permainannya. Suasana di showroom, Luxe Drive, tiba-tiba terasa mencekam, meski dari luar semuanya tampak biasa saja. Deretan mobil mewah berkilau di bawah lampu sorot, karyawan bergerak dengan sigap, dan pelanggan lain sibuk mengagumi kendaraan impian mereka. Namun, di sudut ruangan tempat Livia berdiri menghadap Reza dan Sonia, udara seolah membeku. Reza, yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat seperti patung. Matanya membelalak dan mulutnya setengah terbuka, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sonia, di sampingnya, berusaha mempertahankan senyum plastiknya, tapi tangannya yang memegang tas branded itu gemetar, mengkhianati kegelisahannya. Livia, dengan senyum tipis yang begitu terkontrol, menatap mereka berdua. Ada kepuasan kecil di hatinya, tapi dia tak akan membiarkan emosi mengambil alih. Ini adalah wilayahnya. Dan dia adalah ratu di sini. "Jadi, Bapak dan Ibu tertarik dengan mobil termahal kami?" Tanyanya dengan nada yang begitu halus, namun ada nada sindiran yang terselip, terlalu halus untuk ditangkap oleh orang yang tak mengenalnya. Reza akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia batu kecil, berusaha mengembalikan sikap sok kayanya. Iya, tentu saja. Kami mau yang terbaik." Bugatti itu tadi kelihatan menarik. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Dia melirik Sonia, seolah mencari dukungan, tapi Sonia hanya menatap Livia dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara kaget, iri, dan malu. Livia mengangguk. Gerakannya begitu anggun. Bugatti Chiron, pilihan yang sangat eksklusif. Harganya sekitar 50 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan customisasi. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu itu, bukan? Dia sengaja menekankan kata, Bapak dan Ibu, membuat Reza dan Sonia merasa seperti sedang diuji. "Mari saya antar untuk melihat lebih dekat." Tanpa menunggu jawaban, Livia berjalan menuju mobil Bugatti yang dipajang di tengah showroom, langkahnya penuh percaya diri. Reza dan Sonia, seperti tersihir,
mengikuti di belakangnya. Karyawan lain yang memperhatikan dari kejauhan mulai berbisik pelan. Mereka tahu bos mereka bukan tipe yang turun tangan untuk pelanggan biasa. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan mereka bisa merasakannya. Di depan Bugatti Chiron yang berkilau, Livia berhenti dan menoleh pada Reza dan Sonia. Ini adalah salah satu mobil tercepat di dunia. Mesin W16, 1.500 tenaga kuda, dan desain yang tak ada duanya. Cocok untuk seseorang yang ingin membuat pernyataan besar. Ujarnya, matanya terkunci pada Reza. Kata-kata, pernyataan besar, itu terasa seperti tusukan halus, mengingatkan Reza pada sikapnya yang selalu ingin pamer. Sonia, yang mulai merasa tak nyaman dengan situasi ini, buru-buru angkat bicara. Iya, kami memang mau yang bikin orang kagum. Kan, Mas? Dia menyenggol lengan Reza, tapi tatapannya tak lepas dari Livia. Ada rasa tak suka di matanya, seolah dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik dari wanita yang kini berdiri di depannya. Reza mengangguk, meski wajahnya masih tegang. Betul, sayang. Kami nggak main-main soal ini. Kalau bisa, kami mau bawa pulang hari ini juga. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat dipaksakan, seperti seseorang yang sedang berusaha menutupi rasa malunya. Livia mengangkat alis, seolah terkejut, tapi matanya berkilau penuh makna. Hari ini juga? Wah, Bapak sangat bersemangat. Tapi, seperti prosedur kami, untuk pembelian mobil sekelas ini, kami perlu memastikan beberapa dokumen keuangan terlebih dulu. Hanya formalitas, tentu saja, katanya dengan nada yang begitu sopan. Namun ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat Reza menelan ludah. Dokumen? Apa maksudmu? Tanya Sonia, nadanya sedikit tajam. Dia melipat tangan di depan dada, seolah merasa tersinggung. Kami bukan pelanggan sembarangan. Loh, Mas Reza punya bisnis besar. Nggak perlu diragukan. Livia tersenyum lebih lebar, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Oh, saya sangat yakin Bapak Reza orang yang sukses. Saya hanya mengikuti aturan perusahaan. Lagi pula, ini demi kenyamanan Bapak dan Ibu sendiri. Kami ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang begitu lembut. Saya tahu Bapak pasti paham pentingnya menjaga reputasi, bukan? Kata-kata itu seperti tamparan halus di wajah Reza. Dia tahu Livia sedang bermain-main dengannya, tapi dia tak bisa membalas. Dia hanya bisa mengangguk kaku, berusaha menjaga muka. Tentu, kami akan siapkan dokumennya. Nggak ada masalah. Sonia, yang mulai merasa posisinya terancam, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu, Livia, ya? Kok bisa jadi pemilik showroom sebesar ini? Dulu kan? Dia berhenti, seolah menyadari kata-katanya bisa memperburuk situasi, tapi matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan sedikit cemoohan. Livia tak terpancing. Dia hanya mengangguk kecil, seolah pertanyaan itu tak lebih dari angin lalu. Oh, perjalanan panjang. Ibu Sonia, banyak kerja keras, sedikit keberuntungan, dan tekad untuk tak pernah menyerah. Saya yakin ibu juga paham bagaimana rasanya berjuang untuk sesuatu, bukan? Jawabannya begitu halus, tapi ada sindiran tersembunyi di dalamnya, seolah mengingatkan Sonia bahwa dia tak tahu setengah pun dari apa yang telah Livia lalui. Sonia tersenyum kecut, tak tahu harus menjawab apa. Reza, yang merasa situasi semakin tak terkendali, buru-buru menyela. Oke, Liv, maksudku, Bu Livia, kami akan lihat mobil ini dulu, lalu urus dokumen. Bisa, kan? Tentu saja, jawab Livia, masih dengan senyum profesionalnya. Saya akan minta tim saya menyiapkan semuanya. Silakan nikmati waktu Bapak dan Ibu di sini. Kalau ada apa-apa, saya selalu ada. Dia mengangguk sopan, lalu berbalik, meninggalkan Reza dan Sonia yang masih berdiri kaku di depan Bugatti. Saat Livia berjalan menuju kantornya di lantai 2, dia bisa merasakan tatapan Reza dan Sonia di punggungnya. Ada kepuasan kecil di hatinya, tapi dia tahu ini baru permulaan.
Reza dan Sonia datang ke wilayahnya dengan sikap sombong, tapi mereka tak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan Livia yang baru, Livia yang tak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Di sudut showroom, Dika, karyawan yang tadi hampir melayani Reza dan Sonia, berbisik pada rekannya. Ada apa, sih? Kok Bu Livia tiba-tiba turun tangan? Kayaknya ada cerita di balik ini. Rekannya hanya mengangkat bahu, tapi matanya tak lepas dari Livia yang kini menghilang di balik pintu kantornya. Entah kenapa, aku merasa ini bakal jadi drama besar. Dan memang, drama itu baru saja dimulai. Pagi di showroom, Luxe Drive, masih berjalan dengan ritme yang teratur. Suara mesin kopi di sudut ruangan berdengung pelan, menyatu dengan gemerisik langkah karyawan yang sibuk menyiapkan dokumen dan menyapa pelanggan. Livia baru saja keluar dari ruang VIP setelah bertemu dengan seorang pelanggan penting, seorang pengusaha properti yang memesan 2 unit Rolls-Royce untuk koleksinya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kepuasan kecil di hatinya. Setiap transaksi besar seperti ini adalah pengingat bahwa dia telah berhasil, bahwa dia bukan lagi Livia yang dulu, wanita yang pernah diremehkan dan ditinggalkan. Saat Livia berjalan menuju meja kerjanya di lantai 2, matanya tertuju pada pintu masuk showroom. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap baru saja parkir di depan. Dari dalam mobil itu, sepasang suami istri turun dengan gestur yang penuh percaya diri, seolah ingin memastikan semua orang memperhatikan mereka. Pria itu mengenakan jas mahal, tapi entah kenapa, jas itu terlihat sedikit kedodoran di tubuhnya. Wanita di sampingnya, dengan gaun ketat merah menyala dan tas branded yang diayunkan dengan sengaja, berjalan dengan langkah yang dibuat-buat anggun. Livia, dari jendela kaca di lantai 2, memicingkan mata. Ada sesuatu yang familiar pada sosok pria itu, meski dia belum bisa memastikan. Rina, panggil Livia pada asistennya yang berdiri di dekatnya. Siapa mereka? Rina, yang sedang memeriksa daftar janji temu, mendongak. Oh, mereka belum membuat janji, Bu. Tapi tadi pagi mereka menelepon, bilang ingin melihat mobil termahal yang kita punya. Namanya tunggu sebentar. Rina membuka tabletnya, mencari catatan. Bapak Reza dan Ibu Sonia. Nama itu seperti petir di siang bolong. Livia merasa jantungnya berdegup kencang sejenak, tapi wajahnya tetap tenang. Reza, Sonia, nama-nama yang pernah menjadi bagian dari luka terdalamnya. Dia tak menyangka, setelah 5 tahun, takdir akan mempertemukannya lagi dengan mereka, di tempat yang kini menjadi kebanggaannya. Livia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Dia bukan lagi Livia yang lemah, yang hanya bisa menunduk saat dihina. Kini, dia adalah Livia yang memegang kendali. Baik, Rina, biar aku yang turun menyapa mereka, ujar Livia dengan suara datar. Tapi ada kilau tajam di matanya. Rina tampak sedikit bingung. Biasanya, Livia hanya turun tangan untuk pelanggan VIP atau transaksi besar yang sudah dikonfirmasi. Tapi dia tak bertanya apa-apa, hanya mengangguk dan kembali ke pekerjaannya. Livia melangkah menuju tangga. Setiap langkahnya penuh makna. Dia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, dia tak akan membiarkan masa lalu mengguncangnya. Di lantai bawah, Reza dan Sonia sedang berjalan-jalan di antara deretan mobil mewah yang dipajang. Reza, dengan tangan di saku jasnya, berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin semua orang mendengar. Lihat ini, sayang. Ferrari ini cocok buat kita, kan? Atau mungkin Lamborghini itu di sana. Kita harus pilih yang paling mencolok, biar orang tahu siapa kita. Sonia, dengan senyum yang dipaksakan, mengangguk. Iya, Mas. Tapi yang penting harganya harus sesuai dengan status kita. Jangan yang biasa-biasa. Dia melirik ke sekeliling, memastikan para karyawan memperhatikan mereka. Tas brandednya sengaja dia pegang lebih tinggi, seolah itu trofi yang harus dipamerkan. Seorang karyawan muda, bernama Dika, mendekati mereka dengan sopan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat datang di Luxe Drive. Apakah ada model tertentu yang ingin Bapak dan Ibu lihat? Reza melambaikan tangan dengan sikap meremehkan.
Kami mau yang terbaik. Mobil termahal yang kalian punya. Nggak usah buang waktu kasih tahu yang murahan. Dika tersenyum profesional, meski ada sedikit ketegangan di wajahnya. Tentu, Pak. Kami punya beberapa model eksklusif, seperti Bugatti Chiron atau Rolls-Royce Phantom. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, saya bisa jelaskan spesifikasinya. Sonia memotong dengan nada sok tahu. Nggak usah ribet-ribet jelasin. Kami tahu apa yang kami mau. Pokoknya bawa kami ke mobil yang paling prestisius. Kami nggak main-main soal ini. Dika mengangguk, tetap menjaga sikap ramahnya. Baik, Ibu. Saya akan siapkan mobilnya untuk dilihat. Silakan ikut saya. Saat Dika membawa mereka ke sudut showroom tempat mobil-mobil termahal dipajang, Livia muncul dari tangga. Langkahnya tenang. Tapi auranya begitu kuat sehingga beberapa karyawan dan pelanggan lain tak bisa menahan diri untuk melirik. Dia mengenakan blazer biru tua yang dipadukan dengan rok pensil hitam, rambutnya tergerai rapi, dan senyum tipis di bibirnya menyembunyikan badai emosi di dalam hatinya. Dia melihat Reza dan Sonia dari kejauhan, mengenali mereka dengan pasti. Reza, dengan sikap sokayanya yang masih sama seperti dulu. Sonia, dengan gestur berlebihan yang seolah ingin menutupi sesuatu. Livia berhenti sejenak di tengah ruangan, mengambil napas dalam-dalam. Dia bisa saja mengabaikan mereka, membiarkan karyawannya yang menangani. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa ini adalah momen yang telah lama dia tunggu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa dia telah menang. Dia telah mengubah hinaan menjadi keberhasilan, dan kini saatnya dunia tahu. Dika, panggil Livia dengan suara yang lembut namun tegas, membuat semua orang di sekitar menoleh. Biarkan saya yang menangani Bapak dan Ibu ini. Dika tampak sedikit terkejut, tapi dia segera mengangguk dan mundur dengan sopan. Reza dan Sonia, yang sedang sibuk mengagumi sebuah Bugatti, mendengar suara Livia dan berbalik. Saat mata mereka bertemu dengan Livia, dunia seolah berhenti berputar. Reza membelalak. Wajahnya pucat seketika. Sonia, yang awalnya tak mengenali Livia, mengerutkan kening, tapi perlahan ekspresinya berubah menjadi kaget saat dia menyadari siapa wanita di depannya. Livia melangkah mendekat, senyumnya tetap terjaga, tapi ada kilau dingin di matanya. Selamat pagi, Bapak Reza, Ibu Sonia. Sapanya dengan nada yang begitu halus, namun terasa seperti pisau yang tajam. Selamat datang di Luxe Drive. Saya Livia, pemilik showroom ini. Apa yang bisa saya bantu? Reza tersedak kata-katanya sendiri. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Sonia, yang berusaha menjaga wajah anggunnya, memaksakan senyum, tapi tangannya yang memegang tas branded itu sedikit gemetar. Livia berdiri di depan mereka, penuh percaya diri, seperti ratu di istananya. Dan di saat itu, Reza dan Sonia tahu bahwa mereka telah masuk ke wilayah yang salah, wilayah di mana Livia memegang semua kartu. Udara di dalam showroom, Luxe Drive, terasa semakin tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Livia baru saja meninggalkan Reza dan Sonia di depan Bugatti Chiron yang berkilau, tapi dampak kehadirannya masih terasa. Reza berdiri kaku. Tangannya meremas saku jasnya, berusaha menutupi kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Sonia, di sampingnya, memainkan tali tas brandednya dengan gelisah. Matanya sesekali melirik ke arah pintu kantor Livia di lantai 2. Keduanya tahu mereka telah masuk ke arena yang salah, tapi ego mereka terlalu besar untuk mundur. Dika, karyawan yang sebelumnya hampir melayani mereka, kembali mendekat dengan senyum profesional. Bapak dan Ibu, apakah ingin saya jelaskan lebih detail tentang Bugatti ini? Atau mungkin mau melihat opsi pembiayaan? Tanyanya, suaranya ramah namun hati-hati. Dia bisa merasakan suasana yang aneh, tapi tugasnya adalah memastikan pelanggan merasa nyaman. Reza, yang merasa harga dirinya dipertaruhkan, langsung mengangguk dengan sikap sok percaya diri. Nggak perlu jelasin panjang-panjang. Kami mau mobil ini. Langsung proses aja. Pakai kredit. Kami nggak punya waktu buang-buang di sini, katanya, nadanya sedikit tinggi,
seolah ingin memastikan semua orang di sekitar mendengar. Dia melirik Sonia, mencari persetujuan, tapi Sonia hanya mengangguk kecil, wajahnya masih tegang. Dika mengangguk sopan. Baik, Pak. Kalau kredit, kami perlu beberapa dokumen keuangan untuk proses persetujuan. Hanya standar prosedur, seperti laporan keuangan, slip gaji, atau bukti aset. Saya bisa bantu siapkan formulirnya sekarang, kalau Bapak dan Ibu berkenan. Kata, dokumen keuangan, itu seperti petir kecil di telinga Reza. Wajahnya sedikit memucat, tapi dia buru-buru menutupinya dengan tawa yang dipaksakan. Dokumen? Itu cuma formalitas, kan? Bisnis saya lagi jaya. Nggak ada masalah soal uang. Langsung proses aja. Nanti dokumen menyusul. Dia melambaikan tangan, seolah semua itu tak penting. Sonia, yang mulai merasa ada yang salah, menyenggol lengan Reza. Mas, apa nggak sebaiknya kita cek dulu? Jangan buru-buru, bisiknya. Tapi nada suaranya cukup keras sehingga Dika mendengar. Reza menatapnya dengan kesal, seolah merasa Sonia sedang meragukan kemampuannya. Tenang, sayang. Aku tahu apa yang aku lakukan, jawab Reza, suaranya sedikit tajam. Dia kembali menatap Dika. Pokoknya, kami mau mobil ini. Kalian gak perlu khawatir soal pembayaran. Aku punya koneksi, bisnis aku besar. Dika, yang sudah terlatih menghadapi pelanggan macam ini, hanya mengangguk. Tentu, Pak. Saya akan lapor ke Bolivia untuk persetujuan awal. Sebentar ya, Pak, Ibu. Dia berbalik dan berjalan menuju kantor Livia, meninggalkan Reza dan Sonia yang kini saling bertukar pandang penuh ketegangan. Di dalam kantornya, Livia duduk di kursi kulitnya yang elegan, menatap layar komputer dengan ekspresi tenang. Namun, di dalam hatinya, ada gelombang kecil kepuasan. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi di bawah. Reza, dengan egonya yang besar, sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dan Livia, dengan kecerdasannya, tak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Pintu kantornya diketuk, dan Dika masuk. Bu Livia, Bapak Reza dan Ibu Sonia bersikeras ingin memesan Bugatti dengan kredit. Tapi, sepertinya mereka agak ragu soal dokumen keuangan. Bapak Reza bilang dokumen akan menyusul, tapi saya rasa. Dika berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut. Livia tersenyum tipis, matanya berkilau. Terima kasih, Dika. Setujui permintaan mereka untuk lanjut ke proses kredit. Tapi, pastikan semua dokumen keuangan diminta sesuai prosedur. Jangan ada yang dilewati. Saya ingin semuanya jelas dan transparan. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya yang membuat Dika mengangguk tanpa bertanya. Baik, Bu. Saya akan urus sekarang, jawab Dika, lalu keluar dari ruangan. Kembali di lantai showroom, Dika menghampiri Reza dan Sonia dengan membawa beberapa formulir. Bapak dan Ibu, ini formulir awal untuk proses kredit. Kami butuh fotokopi KTP, NPWP, laporan keuangan 3 bulan terakhir, dan beberapa dokumen lain. Kalau Bapak dan Ibu bisa siapkan sekarang, kami bisa langsung proses ke pihak leasing. Reza, yang awalnya merasa percaya diri, mulai terlihat gelisah. 3 bulan terakhir? Itu agak ribet. Ya, bisnis aku kan besar. Nggak semuanya tercatat rapi begitu. Kalian nggak bisa langsung setujui aja? Aku jamin bisa bayar. Suaranya mulai terdengar memohon, meski dia berusaha menyembunyikannya. Sonia, yang kini benar-benar kesal, menatap Reza dengan tatapan tajam. Mas, apa sih? Katanya semua beres? Kok sekarang ribet begini? Katanya. Suaranya cukup keras hingga beberapa pelanggan lain melirik. Wajahnya memerah, campuran antara malu dan marah. Dika, dengan sikap profesional, tetap tenang. Maaf, Ibu, ini prosedur standar kami. Bu Livia sangat ketat soal ini, demi menjaga reputasi showroom. Tapi kalau Bapak dan Ibu kesulitan, mungkin kami bisa bantu atur janji lain untuk melengkapi dokumen. Kata
Bu Livia, membuat Reza dan Sonia tersentak. Mereka tahu Livia sedang mengendalikan permainan ini dari balik layar. Reza, yang merasa terpojok, akhirnya mengangguk dengan wajah kaku. Baik, kami akan siapkan dokumennya. Kasih waktu sehari 2 hari, ya. Dika mengangguk sopan. Tentu, Pak. Saya akan catat dan hubungi Bapak untuk follow up. Terima kasih sudah berkunjung. Dia berbalik, meninggalkan Reza dan Sonia yang kini berdiri dalam keheningan yang canggung. Sonia, yang tak bisa menahan diri lagi, menarik lengan Reza dan berbisik dengan nada penuh amarah. Mas, ini apa-apaan? Kamu bilang kita nggak bakal malu-maluin. Sekarang malah begini. Livia pasti ketawa lihat kita sekarang. Reza menatap Sonia dengan kesal. Diam, ya. Aku bisa atur ini. Dokumen itu cuma formalitas. Besok aku urus. Kita tetap bawa pulang mobil itu. Tapi nadanya tak lagi yakin. Dan Sonia bisa merasakannya. Di lantai 2, Livia menyaksikan semua dari balik jendela kaca kantornya. Dia melihat Sonia yang sedang memarahi Reza. Dan Reza yang berusaha menenangkan istrinya dengan gestur penuh keputusasaan. Livia tak perlu mendengar apa yang mereka katakan. Bahasa tubuh mereka sudah cukup bercerita. Reza sedang berusaha menutupi kelemahannya. Tapi Livia tahu, kebenaran akan segera terungkap. Dia kembali duduk di kursinya, membuka laptop, dan mulai mengetik catatan untuk timnya. Pastikan proses kredit Bapak Reza diperiksa dengan teliti. Tidak ada pengecualian. Tulisnya dalam email internal. Livia tahu, Reza tak akan mampu memenuhi persyaratan kredit untuk mobil seharga 50 miliar. Dan ketika itu terjadi, dia akan memastikan Reza dan Sonia merasakan permen malu yang telah mereka tabur sendiri. Di luar showroom, Reza dan Sonia masuk ke mobil mereka dengan wajah muram. Sonia membanting pintu mobil, sementara Reza hanya menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram setir dengan keras. Kita nggak boleh kalah dari Livia, gumam Reza, lebih pada dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, dia tahu, pertarungan ini sudah dimenangkan Livia sejak lama. Malam itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, suasana tak lagi seindah fasad yang Reza dan Sonia coba pertahankan. Cahaya lampu kristal di ruang tamu memantulkan kilau yang dingin, seolah mencerminkan ketegangan yang menggantung di udara. Sonia duduk di sofa kulit putih dengan tangan terlipat. Wajahnya merah padam karena amarah yang sudah tak bisa ditahan. Reza, di sisi lain, mondar-mandir di ruangan. Tangannya meremas ponsel yang sejak tadi tak berhenti bergetar karena notifikasi dari rekan bisnisnya. Insiden di showroom, Luxe Drive, tadi siang masih membayangi mereka, seperti awan gelap yang tak kunjung hilang. Mas, aku nggak habis pikir, seru Sonia. Suaranya melengking, memecah keheningan. Kamu bilang semuanya under control. Ternyata kita malah dipermalukan di depan Livia. Livia, Mas, wanita yang kamu bilang gak akan jadi apa-apa itu. Dia menunjuk-nunjuk ke arah Reza. Matanya berkilat penuh kemarahan. Sekarang dia yang berdiri di atas. Sementara kita kayak orang bodoh yang cuma bisa pura-pura kaya. Reza menghentikan langkahnya. Menatap Sonia dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku nggak tahu kita dipermalukan? Aku juga nggak nyangka Livia bisa sejauh itu. Bentaknya, suaranya menggema di ruangan. Dia melempar ponselnya ke sofa dengan kasar, seolah ingin melampiaskan kekesalannya. Tapi ini belum selesai, Sonia. Aku akan urus dokumen itu. Kita akan bawa pulang mobil itu. Dan Livia akan lihat siapa yang menang. Sonia tertawa sinis. Kepalanya tergeleng-geleng. Menang? Mas, buka mata kamu. Kita nggak punya uang sebanyak itu untuk beli Bugatti. Bisnis kamu lagi susah. Tabungan kita menipis. Dan kamu masih ngotot demi gengsi? Apa gunanya gengsi kalau kita cuma bikin malu diri sendiri? Dia berdiri dari sofa, mendekati Reza dengan langkah penuh amarah. Aku ikut kamu karena kamu bilang kamu bisa kasih aku hidup mewah. Tapi sekarang, aku cuma dapat malu. Kata-kata Sonia seperti pisau yang menusuk ego Reza. Dia mengepalkan tangan. Wajahnya memerah.
Jadi sekarang kamu meragukan aku? Dulu kamu nggak bilang begitu waktu aku ninggalin Livia buat kamu. Serunya, nadanya penuh tuduhan. Kamu yang bilang Livia nggak selevel sama kamu. Sonia, sekarang kamu salahkan aku karena dia sukses. Sonia membelalak. Tak percaya Reza membalikan situasi. Jangan bawa-bawa masa lalu. Mas, aku nggak nyangka Livia bisa jadi seperti sekarang. Tapi kamu yang bikin kita masuk jebakan dia. Kalau kamu nggak sok kayak tadi di showroom, kita nggak akan dipermalukan begitu. Dia menunjuk ke arah pintu, seolah ingin mengingatkan Reza pada momen memalukan itu. Dia sengaja minta dokumen keuangan. Mas, dia tahu kita nggak mampu. Reza terdiam, tak bisa membantah. Di dalam hatinya, dia tahu Sonia benar. Livia telah memainkan kartunya dengan cerdik, memaksa Reza untuk membuktikan kemampuan keuangannya yang sebenarnya. Bisnis Reza, yang dulu sempat menjanjikan, kini sedang goyah. Proyek-proyeknya banyak yang macet, klien mulai menarik diri, dan tabungannya semakin menipis karena gaya hidup mewah yang dia dan Sonia jalani. Tapi mengakui itu di depan Sonia, itu sama saja dengan menghancurkan harga dirinya. Aku akan urus dokumen itu, gumam Reza akhirnya. Suaranya rendah, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku punya koneksi. Aku bisa pinjam dana dari teman, atau apapun itu. Aku akan pastikan kita nggak kalah dari Livia. Sonia menggelengkan kepala. Wajahnya penuh kekecewaan. Kamu nggak ngerti. Ya, Mas? Ini bukan cuma soal mobil atau dokumen. Ini soal kita yang kelihatan bodoh di depan dia. Aku nggak tahan lihat Livia berdiri di sana, dengan senyum sok tenangnya, kayak dia tahu dia lebih baik dari kita. Dia berbalik, berjalan menuju kamar tidur, tapi sebelum masuk, dia menoleh. Kalau kamu nggak bisa atur ini, Reza, aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku harapkan dari kamu. Pintu kamar dibanting keras, meninggalkan Reza sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan kosong. Dia jatuh ke sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Pikirannya kacau. Gambar Livia, dengan blazer elegan dan senyum penuh percaya diri, terus muncul di kepalanya. Wanita yang dulu dia hina, yang dia anggap tak akan pernah bangkit, kini berdiri jauh di atasnya. Dan yang lebih menyakitkan, dia tahu Sonia mulai membandingkannya dengan Livia. Di sisi lain kota, di sebuah penthouse mewah di kawasan SCBD, Livia duduk di balkonnya, menikmati segelas teh hangat sambil memandang gemerlap lampu Jakarta. Di tangannya, dia memegang tablet yang menampilkan laporan harian dari showroom. Tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia bertemu lagi dengan Reza dan Sonia. Dan meski dia telah memenangkan ronde pertama dengan elegan, ada sedikit rasa pahit di hatinya. Livia tak pernah benar-benar ingin balas dendam. Yang dia inginkan hanyalah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bangkit, bahwa hinaan Reza dulu tak mendefinisikan dirinya. Tapi melihat Reza hari ini, dengan sikap sokayanya yang rapuh, dan Sonia yang berusaha keras menutupi ketidaknyamanannya, Livia merasa ada kepuasan yang tak bisa dia tolak. Bukan karena dia ingin mereka menderita, tapi karena dia tahu, mereka sendiri yang telah menjebak diri mereka dalam permainan gengsi. Ponsel Livia bergetar, menampilkan pesan dari Dika. Bu, Bapak Reza bilang akan menyiapkan dokumen dalam 1-2 hari. Tapi dari nada suaranya, sepertinya dia agak ragu. Apa langkah selanjutnya? Livia tersenyum kecil. Jari-jarinya mengetik balasan dengan cepat. Biarkan mereka menyiapkan dokumen. Pastikan tim keuangan memeriksa semuanya dengan teliti. Kita ikuti prosedur. Dika, tidak ada pengecualian. Dia meletakkan ponselnya, menatap kembali ke arah kota yang berkilau di bawah. Di dalam hatinya, Livia tahu bahwa Reza sedang berjuang untuk menyelamatkan muka. Tapi dia juga tahu, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Reza dan Sonia telah memilih untuk bermain di wilayahnya, dan Livia akan memastikan mereka belajar bahwa gengsi tak pernah cukup untuk mengalahkan kerja keras dan keteguhan hati. Sementara itu, di apartemen mereka, Reza masih duduk di sofa,
menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Di dalam kamar, Sonia menangis pelan, merasa terjebak dalam kehidupan yang tiba-tiba terasa begitu rapuh. Retakan pertama dalam hubungan mereka telah muncul, dan malam itu, keduanya tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi di showroom, Luxe Drive, selalu dimulai dengan energi yang penuh semangat. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela kaca besar, memantulkan kilau dari deretan mobil mewah yang dipajang dengan rapi. Karyawan-karyawan, mengenakan seragam hitam dengan logo emas, Luxe Drive, di dada, bergerak sigap. Ada yang menyapa pelanggan, ada yang memeriksa dokumen, dan ada yang memastikan setiap mobil berkilau sempurna. Di tengah hiruk-pikuk itu, Livia berdiri di lantai 2, mengamati timnya dengan tatapan penuh kebanggaan. Dia mengenakan gaun blazer abu-abu yang elegan, rambutnya dikunci rapi, dan senyumnya hangat namun penuh wibawa. Hari ini adalah hari yang istimewa. Seorang pelanggan VIP, seorang pengusaha tambang terkenal, akan datang untuk mengambil 2 unit Bentley yang dipesan khusus dengan interior custom. Livia selalu terlibat langsung dalam transaksi besar seperti ini, bukan hanya karena nilai bisnisnya, tapi karena dia ingin memastikan setiap pelanggan merasa dihargai. Reputasi, Luxe Drive, dibangun di atas kepercayaan, dan Livia adalah wajah dari kepercayaan itu. Bu Livia, tim sudah siap untuk kedatangan Bapak Hartono. Mobilnya sudah dipoles, dokumennya lengkap, dan ruang VIP sudah disiapkan. Lapor Rina, asisten setianya, sambil membawa tablet yang berisi jadwal hari ini. Livia mengangguk. Matanya sekilas mengecek tablet itu. Bagus. Rina, pastikan tim menyapa Bapak Hartono dengan hangat. Dia orang yang menghargai detail. Oh ya, jangan lupa siapkan teh spesial dari koleksi kita. Dia suka yang aroma jasmin. Rina tersenyum. Sudah terbiasa dengan perhatian Livia pada hal-hal kecil. Siap, Bu. Semuanya akan sempurna. Saat Rina berbalik untuk mengatur tim, Livia melangkah menuju jendela besar, menatap pemandangan kota Jakarta yang sibuk di bawah. Pikirannya melayang sejenak ke insiden dengan Reza dan Sonia beberapa hari lalu. Setelah pertemuan memalukan itu, Reza berjanji akan mengirimkan dokumen keuangan untuk proses kredit Bugatti Chiron. Tapi hingga kini, belum ada kabar dari mereka. Livia tak terkejut. Dia tahu Reza sedang berusaha keras menutupi kenyataan bahwa keuangannya tak sekuat yang dia klaim. Dan Livia, dengan kecerdasan dan kesabarannya, hanya perlu menunggu. Di luar urusan Reza, kehidupan Livia berjalan dengan gemilang. Showroomnya kini bukan hanya tempat jual beli mobil, tapi juga simbol kesuksesan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Karyawan-karyawannya, yang jumlahnya kini lebih dari 50 orang, menghormatinya bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai inspirasi. Banyak dari mereka, terutama yang perempuan, melihat Livia sebagai bukti bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras. Livia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Dia memberikan bonus besar saat bisnis sedang jaya, menyediakan pelatihan untuk karyawan, dan bahkan mendirikan program beasiswa untuk anak-anak karyawannya yang berprestasi. Pelanggan setia Livia juga tak kalah mengesankan. Dari pejabat tinggi hingga selebriti, banyak yang memilih Luxe Drive, bukan hanya karena koleksi mobilnya, tapi karena pelayanan Livia yang selalu personal dan profesional. Baru minggu lalu, sebuah majalah bisnis ternama menobatkan Livia sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Foto Livia dengan blazer biru tua dan senyum percaya diri menghiasi halaman depan majalah itu, dan artikelnya menceritakan perjalanan hidupnya. Tanpa menyebut detail luka masa lalunya dengan Reza, tentu saja. Livia tak pernah suka mengumbar masa lalu. Dia lebih suka membiarkan kesuksesannya berbicara. Sore itu, setelah menyelesaikan transaksi dengan Bapak Hartono yang berjalan mulus, Livia duduk di kantornya, menikmati secangkir kopi sambil membaca laporan keuangan bulanan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Dika masuk. Bu, ada kabar dari pihak Leasing. Bapak Reza akhirnya mengirimkan beberapa dokumen, tapi sepertinya banyak yang kurang lengkap. Mereka bilang keuangannya agak bermasalah. Apa langkah berikutnya? Livia tersenyum kecil, tak terkejut sama sekali.
Dia tahu Reza akan berusaha keras untuk menyelamatkan muka, tapi dia juga tahu bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan. Jari-jarinya mengetik balasan dengan tenang. Lanjutkan proses sesuai prosedur, Dika. Beritahu pihak Leasing untuk memeriksa dokumen dengan teliti. Jika ada kekurangan, hubungi Bapak Reza dan minta kelengkapan. Kita tetap profesional. Dia meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela. Di dalam hatinya, Livia tak ingin Reza dan Sonia hancur. Tapi dia juga tak akan membiarkan mereka lolos dari konsekuensi sikap mereka sendiri. Reza telah memilih untuk bermain gengsi, dan Livia hanya memberikan panggung untuknya. Panggung yang akan memperlihatkan siapa Reza sebenarnya. Malam itu, Livia menghadiri acara amal di sebuah hotel bintang 5. Dia mengenakan gaun panjang berwarna emerald yang menonjolkan auranya yang anggun namun kuat. Di acara itu, dia bertemu dengan banyak tokoh penting, pengusaha, politisi, bahkan beberapa artis ternama. Semuanya menyapa Livia dengan hormat, memuji kesuksesannya dan meminta saran bisnis. Livia menjawab dengan rendah hati, tapi matanya penuh percaya diri. Dia tahu dia telah mencapai sesuatu yang luar biasa, dan dunia kini mengakuinya. Di sela-sela percakapan, seorang rekan bisnis, Ibu Anita, menarik Livia ke samping. Livia, aku dengar kamu sedang deal dengan seseorang yang agak bermasalah keuangannya. Hati-hati, ya. Orang seperti itu kadang nekat demi gengsi, katanya dengan nada penuh perhatian. Livia tersenyum, mengangguk kecil. Terima kasih, Bu Anita. Tapi jangan khawatir. Saya tahu cara menangani situasi seperti ini. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ibu Anita mengangguk, terkesan dengan ketenangan Livia. Kamu memang luar biasa, Livia. Aku salut sama keteguhanmu. Saat acara berakhir, Livia kembali ke penthouse-nya, melepas sepatu hak tingginya, dan duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Dia membuka tabletnya, memeriksa email terbaru dari timnya. Salah satu email dari pihak Leasing menarik perhatiannya. Dokumen Bapak Reza menunjukkan ketidaksesuaian data keuangan. Beberapa aset yang diklaim ternyata tidak dapat diverifikasi. Kami akan hubungi untuk klarifikasi. Livia menutup tabletnya, menatap langit malam Jakarta yang berkilau. Dia tahu, drama ini hampir mencapai klimaksnya. Reza sedang menuju kejatuhannya, dan Livia hanya perlu tetap tenang, menjalankan bisnisnya seperti biasa, dan membiarkan kebenaran mengungkap dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, dia juga mulai memikirkan langkah terakhir, cara untuk mengakhiri drama ini dengan elegan, tanpa harus menjatuhkan martabatnya sendiri. Di sudut lain kota, Reza duduk di meja kerjanya yang berantakan, menatap tumpukan kertas dan laptop yang menampilkan email dari pihak Leasing. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di kamar sebelah, Sonia tidur dengan wajah sembab karena menangis. Rumah mereka, yang dulu penuh dengan tawa dan kemewahan, kini terasa seperti penjara. Dan Reza tahu, dia tak punya banyak waktu lagi untuk menyelamatkan gengsinya, atau hubungannya dengan Sonia. 3 bulan berlalu sejak insiden memalukan di showroom, Luxe Drive. Jakarta tetap bergerak dengan ritmenya yang cepat, tak peduli pada drama pribadi yang terjadi di antara hiruk-pikuknya. Di apartemen mewah Reza dan Sonia, suasana kini jauh dari kemewahan yang pernah mereka pamerkan. Meja makan yang dulu dipenuhi hidangan mewah kini kosong. Hanya ada secangkir kopi dingin dan tumpukan tagihan yang tak terbayar. Reza duduk di sofa. Wajahnya kusut. Matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya, selembar surat dari pihak Leasing yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pemberitahuan penarikan mobil Bugatti Chiron yang dia beli dengan kredit. Reza masih ingat hari ketika dia nekat menandatangani kontrak kredit itu. Setelah berulang kali gagal menyediakan dokumen keuangan yang lengkap, dia akhirnya memalsukan beberapa laporan aset dengan bantuan seorang koneksi yang dia bayar mahal. Pihak Leasing, meski awalnya ragu, akhirnya menyetujui kreditnya karena tekanan dari Reza dan janji-janji manisnya. Saat mobil itu akhirnya tiba di garasi apartemen mereka, Reza merasa seperti raja. Dia dan Sonia mengunggah foto-foto mobil itu di media sosial, memamerkan kesuksesan mereka.
Tapi kegembiraan itu hanya sementara. Cicilan bulanan sebesar ratusan juta rupiah dengan cepat menghabiskan tabungan mereka. Dan bisnis Reza yang sudah goyah tak mampu menutupi lubang itu. Sonia, yang dulu begitu antusias dengan mobil itu, kini tak lagi mau mendengar alasan Reza. Mas, aku sudah bilang dari awal, kita nggak mampu. Tapi kamu ngotot demi gengsi. Bentaknya pagi ini, sebelum meninggalkan apartemen untuk menenangkan diri di rumah temannya. Reza hanya bisa diam, tak punya tenaga untuk membalas. Dia tahu Sonia benar, tapi mengakui itu terasa seperti menelan racun. Pukul 10 pagi, dua pria berjas rapi dari pihak leasing tiba di apartemen. Mereka membawa dokumen resmi dan surat penarikan. Bapak Reza, kami dari Luxe Drive dan pihak leasing. Karena Bapak gagal membayar cicilan selama 2 bulan berturut-turut, kami terpaksa menarik mobil sesuai kontrak, kata salah satu pria dengan nada datar, tapi tegas. Reza berdiri di depan mereka. Wajahnya pucat. Tunggu, tunggu. Ini pasti ada kesalahan. Aku cuma telat sedikit. Aku bisa bayar bulan depan. Katanya. Suaranya hampir memohon. Tapi dia tahu itu bohong. Rekeningnya sudah hampir kosong. Dan koneksi yang dia harapkan tak lagi menjawab teleponnya. Pria kedua menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Kami sudah beri peringatan berkali-kali. Ini perintah langsung dari Bu Livia. Mobil harus ditarik hari ini. Nama Livia seperti petir di telinga Reza. Dia tahu Livia ada di balik semua ini, mengatur setiap langkah dengan cerdik, memastikan dia jatuh tanpa harus mengotori tangannya. Dengan berat hati, Reza menyerahkan kunci mobil. Dia berdiri di balkon apartemen, menyaksikan Bugatti itu diangkut dengan truk towing. Tetangga-tetangga di kompleks apartemen mulai berbisik. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Reza merasa seperti telanjang di depan umum. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Sore itu, Sonia pulang dan langsung meledak saat tahu mobil itu sudah ditarik. Apa? Jadi beneran ditarik? Mas, kamu janji bisa atur semuanya. Teriaknya. Tangannya gemetar karena marah. Sekarang apa lagi? Kita nggak cuma kehilangan mobil, tapi muka kita juga hancur. Semua orang pasti tahu kita nggak mampu. Reza, yang sudah kehabisan kata-kata, hanya menunduk. Aku coba cari jalan keluar. Sonia, aku akan ke showroom, minta keringanan sama Livia. Gumamnya, meski dia tahu itu ide buruk. Sonia tertawa sinis. Wajahnya penuh cemoohan. Ke Livia? Kamu pikir dia bakal kasih keringanan? Dia sengaja nunggu kita jatuh. Mas, kamu yang bikin kita masuk jebakan dia. Dia mengambil tasnya, berjalan menuju pintu. Aku nggak tahan lagi. Aku butuh waktu sendiri. Pintu dibanting, meninggalkan Reza sendirian dengan pikiran yang kacau. Dia tahu satu-satunya harapan terakhirnya adalah memohon pada Livia, meski itu berarti menelan semua egonya. Dengan langkah berat, dia mengambil kunci mobil lamanya, sebuah sedan tua yang jauh dari kemewahan Bugatti, dan berangkat ke Luxe Drive. Di showroom, Livia sedang memimpin rapat dengan timnya, membahas rencana ekspansi ke Bali. Wajahnya tenang, penuh percaya diri, seperti biasa. Saat rapat selesai, Dika mendekatinya dengan ekspresi hati-hati. Bu, Bapak Reza datang. Dia bilang ingin bicara langsung dengan ibu. Sepertinya soal mobil yang ditarik tadi. Livia mengangguk, tak terkejut, bawa dia ke ruang VIP. Saya akan temui dia sebentar lagi. Di ruang VIP, Reza duduk dengan gelisah, tangannya berkeringat. Ketika Livia masuk, auranya yang elegan dan tegas langsung membuat Reza merasa semakin kecil. Selamat sore, Bapak Reza. Sapa Livia dengan nada sopan, tapi dingin. Ada yang bisa saya bantu? Reza menelan ludah, berusaha mencari kata-kata. Livia, maksudku. Bu Livia, aku tahu aku telat bayar cicilan. Tapi tolong, kasih aku waktu. Aku janji akan bayar semuanya. Jangan biarkan mobil itu diambil, katanya. Suaranya hampir memohon.
Livia menatapnya dengan tatapan datar, tak menunjukkan emosi. Bapak Reza, kami sudah memberikan peringatan selama 2 bulan. Prosedur sudah jelas sejak awal. Mobil ditarik karena Bapak melanggar kontrak. Ini bukan keputusan pribadi, ini bisnis. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih tajam. Bapak sendiri yang memilih mobil itu, bukan? Saya hanya memastikan semuanya sesuai aturan. Reza tersedak kata-katanya sendiri. Dia tahu Livia tak akan mengalah, tapi dia tetap mencoba. Livia, dulu kita pernah dekat. Aku tahu aku salah menghina kamu dulu. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Livia mengangkat alis. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi itu bukan senyum ramah. Bapak Reza, masa lalu adalah masa lalu. Saya tidak punya urusan pribadi dengan Bapak. Ini soal tanggung jawab. Bapak membuat keputusan, dan ini konsekuensinya. Dia berdiri, menandakan pembicaraan selesai. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya harus kembali ke pekerjaan saya. Reza hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Saat Livia keluar dari ruangan, dia merasa seperti kehilangan segalanya. Mobil, gengsi, dan harapan. Di luar, Livia berjalan menuju kantornya. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, ada kepuasan kecil. Bukan karena Reza jatuh, tapi karena dia telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menang, dan dia tak perlu menurunkan martabatnya untuk itu. Sementara itu, di apartemen, Sonia membuka laptopnya, mengetik pesan untuk pengacaranya. Dia sudah muak dengan kegagalan Reza, dan pikiran untuk mengakhiri pernikahan mereka mulai menguat. Drama ini, yang dimulai dengan gengsi, kini membawa mereka ke tepi jurang. Malam di apartemen Reza dan Sonia terasa seperti medan perang yang sunyi. Lampu-lampu di ruang tamu hanya menyala redup, seolah tak mampu menutupi kegelapan yang merayap di antara mereka. Sonia duduk di sudut sofa, tangannya mencengkeram secangkir teh yang sudah dingin, matanya sembab karena menangis berjam-jam. Reza, di sisi lain ruangan, berdiri dengan tangan di saku celana, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Mobil Bugatti yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini tinggal kenangan, dan bersamanya, gengsi yang selama ini mereka jaga dengan susah payah telah runtuh. Sonia akhirnya memecah keheningan. Suaranya rendah tapi penuh amarah. Mas, sampai kapan kita begini? Kamu bilang kamu bisa atur semuanya. Tapi apa hasilnya? Mobil ditarik, teman-teman kita ngetawain kita di belakang, dan sekarang aku dengar kamu sampai memohon sama Livia. Dia meletakkan cangkirnya dengan keras di meja, membuat suara denting yang menggema. Memohon, Mas, kamu nggak punya harga diri lagi apa? Reza berbalik. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Kamu pikir aku mau memohon sama Livia? Aku nggak punya pilihan. Sonia, aku cuma coba selamatin apa yang masih bisa diselamatin. Bentaknya, suaranya mengguncang ruangan. Kamu juga yang ngotot pamer mobil itu, kan? Sekarang salahin aku seolah-olah ini cuma salahku. Sonia berdiri, matanya berkilat penuh kebencian. Jangan balik nyalahin aku. Aku ikut kamu karena kamu janji kasih aku hidup mewah. Hidup yang katamu lebih baik dari Livia. Tapi lihat sekarang, Mas. Livia yang kamu hina dulu. Dia yang berdiri di atas. Dia yang punya showroom. Dia yang dihormati. Sementara kita cuma jadi bahan tertawaan. Dia menunjuk-nunjuk ke arah Reza. Air matanya mengalir. Aku malu. Mas. Malu berdiri di samping kamu. Kata-kata Sonia seperti cambuk yang menghantam Reza. Dia mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan keterpurukannya. Jadi sekarang kamu nyesel nikah sama aku? Kamu bilang Livia lebih baik dari aku. Tanyanya, suaranya bergetar, campuran antara sakit hati dan kemarahan. Dulu kamu yang bilang Livia nggak pantas buat aku. Sonia, kamu yang bilang aku pantas dapat yang lebih baik. Yaitu kamu. Sonia tertawa pahit. Kepalanya tergeleng-geleng. Iya, aku salah. Aku kira kamu pria yang bisa bawa aku ke puncak.
Tapi ternyata kamu cuma pria yang penuh omong kosong. Dia berjalan mendekati Reza, menatapnya dengan tatapan penuh cemoohan. Aku lihat Livia sekarang, Mas. Dia nggak cuma sukses. Dia punya harga diri. Dia nggak perlu pura-pura kaya-kaya kita. Dan aku nggak bisa nggak bandingin dia sama kamu. Karena kamu cuma bawa malu. Reza tak bisa menahan diri lagi. Cukup, Sonia, teriaknya. Tangannya meninju udara. Kamu pikir aku nggak tahu aku gagal? Aku tahu. Tapi kamu juga bagian dari ini. Kamu yang selalu minta barang branded, minta liburan mewah, minta kita kelihatan kaya. Sekarang, pas semua jatuh, kamu tinggal nyanyi lagu penyesalan dan nyalahin aku. Pertengkaran mereka semakin memanas. Kata-kata pedas beterbangan seperti anak panah. Sonia mengungkit setiap kesalahan Reza. Dari keputusan bisnisnya yang gegabah hingga sikapnya yang selalu ingin menang sendiri. Reza membalas dengan menyalahkan Sonia atas gaya hidup mereka yang tak terkendali. Ruangan yang dulu dipenuhi tawa dan rencana masa depan kini hanya bergema dengan tuduhan dan air mata. Di tengah pertengkaran, Sonia tiba-tiba berhenti. Napasnya tersengal. Dia menatap Reza dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi marah, tapi lelah. Aku nggak bisa terus begini, Mas, katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Setiap hari sama kamu cuma bikin aku merasa lebih kecil. Aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang kegagalan kamu dan bayang-bayang Livia. Reza membelalak, merasakan firasat buruk. Apa maksudmu, Sonia? Sonia menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh tekad. Aku mau kita pisah, Mas. Aku nggak tahan lagi. Dia berbalik, berjalan menuju kamar. Tapi sebelum masuk, dia menoleh. Kamu boleh simpan gengsi kamu. Tapi aku nggak mau ikut tenggelam bareng kamu. Pintu kamar ditutup dengan pelan. Tapi suaranya terasa seperti palu yang menghantam hati Reza. Dia jatuh ke sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Pikirannya kacau, penuh dengan kenangan masa lalu. Saat dia menghina Livia, saat dia memilih Sonia, saat dia yakin dia akan selalu berada di atas. Kini, semua itu hancur. Sonia, yang dulu dia anggap sebagai trofi, yang lebih baik dari Livia, kini membenci dirinya. Dan Livia, wanita yang dia remehkan, kini menjadi cermin yang memperlihatkan betapa kecilnya dia. Reza meraih ponselnya, membuka media sosial, dan tanpa sadar mencari akun Luxe Drive. Di sana, dia melihat postingan terbaru, foto Livia di sebuah acara bisnis, mengenakan gaun elegan, dikelilingi tokoh-tokoh penting, dengan senyum yang penuh percaya diri. Komentar-komentar di bawahnya penuh pujian, inspirasi sejati, wanita hebat, pride of Indonesia. Reza melempar ponselnya ke sofa, merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Di sisi lain kota, Livia duduk di penthouse-nya, menikmati malam yang tenang. Dia baru saja kembali dari sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional, di mana dia berbagi kisah suksesnya tanpa menyebut masa lalu yang kelam. Di meja sampingnya, ada secarik catatan dari Dika. Bu, Bapak Reza dan Ibu Sonia dilaporkan bertengkar hebat. Kabarnya, Ibu Sonia ingin pisah. Livia membaca catatan itu, lalu meletakkannya tanpa ekspresi. Dia tak perlu mendengar detailnya untuk tahu bahwa drama yang dimulai di showroomnya kini mencapai puncaknya. Tapi dia tak merasa perlu merayakan. Baginya, ini bukan tentang kemenangan atas Reza atau Sonia, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya terungkap. Dia telah membiarkan mereka menulis cerita mereka sendiri, dan kini mereka menuai hasilnya. Livia berdiri, berjalan ke balkon, dan menatap langit malam Jakarta yang berkilau. Di dalam hatinya, dia merasa damai. Luka masa lalu telah sembuh, dan dia kini berdiri di puncak yang dia raih dengan keringat dan tekad. Reza dan Sonia, dengan semua gengsi mereka, tak lagi relevan. Yang penting baginya adalah masa depan, dan dia tahu, masa depan itu penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Sementara itu, di apartemen yang kini terasa seperti penjara, Reza duduk sendirian, merenungi kehancuran yang dia ciptakan. Dan di kamar sebelah, Sonia mulai mengemasi barang-barangnya,
bertekad untuk memulai hidup baru, tanpa Reza, dan tanpa bayang-bayang Livia. Pagi di Jakarta terasa kelabu bagi Reza. Apartemen mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesannya kini terasa seperti rumah kosong yang penuh gema. Barang-barang Sonia, tas-tas branded, sepatu hak tinggi, dan gaun-gaun glamor, telah lenyap dari lemari dan rak. 2 koper besar yang dia kemasi semalam kini berdiri di sudut ruang tamu, menunggu untuk diambil. Sonia, dengan wajah dingin dan tatapan yang tak lagi menyisakan kasih, berdiri di depan pintu, mengenakan mantel panjang yang membuatnya terlihat seperti orang asing. "Aku sudah hubungi pengacara, Mas," kata Sonia, suaranya datar, tanpa emosi. "Dokumen cerai akan dikirim minggu depan. Aku nggak mau ribut lagi. Kita selesaikan ini dengan cepat." Dia menatap Reza sekilas, tapi tak ada kehangatan di matanya. "Aku capek, Mas. Capek sama semua ini." Reza duduk di sofa, wajahnya kusut, tangannya mencengkeram lututnya sendiri. Dia ingin berkata sesuatu, ingin memohon agar Sonia tetap tinggal, tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Dia tahu tak ada gunanya. Malam sebelumnya, pertengkaran mereka telah menghancurkan sisa-sisa hubungan yang sudah rapuh. Sonia telah mengatakan segalanya, betapa dia merasa terjebak, betapa dia menyesal pernah memilih Reza, dan betapa Livia, wanita yang dulu mereka remehkan, kini menjadi cermin yang memperlihatkan kegagalan mereka. "Sonia, aku tahu aku salah," akhirnya Reza berkata, suaranya parau. "Aku janji aku akan perbaiki semuanya. Bisnisku akan bangkit lagi. Kita bisa mulai dari awal." Dia berdiri, berjalan mendekati Sonia, tapi Sonia mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan, Mas," katanya tajam. "Kamu selalu bilang begitu. Tapi apa hasilnya? Kita kehilangan mobil, kehilangan muka, dan sekarang aku kehilangan respect buat kamu." Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Aku nggak mau hidup sama orang yang cuma bisa janji kosong. Aku mau hidup yang benar-benar aku jalani, bukan cuma pura-pura." Reza terdiam, tak mampu membalas. Dia tahu Sonia sudah mantap dengan keputusannya. Dia hanya bisa menatap saat Sonia mengambil kopernya dan berjalan keluar dari apartemen tanpa menoleh. Pintu ditutup dengan pelan, tapi bagi Reza, suara itu seperti palu yang menghantam hatinya. Dia jatuh kembali ke sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasa benar-benar sendirian. Di luar, Sonia masuk ke taksi yang sudah menunggu, menatap apartemen itu untuk terakhir kalinya. Di dalam hatinya, ada campuran lega dan sedih. Dia menyesal pernah mempercayai Reza, tapi dia juga menyesal pernah meremehkan Livia. Dalam perjalanan menuju rumah sahabatnya, dia membuka ponselnya, mencari artikel tentang Livia di internet. Foto-foto Livia di acara bisnis, wawancara televisi, dan penghargaan yang dia terima membuat Sonia merasa semakin kecil. Dia benar-benar menang, gumam Sonia pada dirinya sendiri, lalu mematikan ponselnya. Sementara itu, di showroom Luxe Drive, Livia sedang sibuk seperti biasa. Hari ini, dia mengadakan peluncuran model baru dari Lamborghini, dan showroom dipenuhi pelanggan penting serta wartawan. Livia, mengenakan gaun blazer merah marun yang memancarkan aura kuat, bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, menyapa tamu dengan senyum hangat dan berbincang tentang spesifikasi mobil. Wartawan memuji profesionalismenya, pelanggan memuji visinya, dan karyawan-karyawannya memandangnya dengan kagum. Livia adalah pusat dari semua ini, dan dia menjalaninya dengan penuh percaya diri. Di sela-sela acara, Rina mendekati Livia dengan tablet di tangan. "Bu, ada kabar dari pihak Leasing. Bapak Reza dan Ibu Sonia resmi bercerai. Katanya, Ibu Sonia yang mengajukan, dan Bapak Reza nggak melawan," bisik Rina, memastikan tak ada yang mendengar. Livia mengangguk kecil. Wajahnya tak menunjukkan emosi berlebihan. "Terima kasih, Rina. Fokus ke acara ini dulu, ya. Pastikan semua tamu merasa nyaman." Dia kembali ke percakapan dengan seorang pelanggan, seolah kabar itu tak lebih dari angin lalu. Tapi di dalam hatinya,
Ada senyum kecil yang muncul. Bukan karena Reza dan Sonia bercerai, tapi karena dia tahu bahwa kebenaran telah menang tanpa dia harus mengotori tangannya. Malam itu, setelah acara selesai, Livia duduk di kantornya, menikmati keheningan setelah hari yang panjang. Di mejanya, ada undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi bisnis internasional di Singapura. Hidupnya terus melaju, penuh dengan peluang dan prestasi. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Reza dulu. Kamu gak akan jadi apa-apa tanpa aku. Kata-kata itu, yang dulu seperti pisau, kini hanya terasa seperti lelucon yang tak lagi relevan. Di sudut lain kota, Reza pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Meja kerjanya kini hanya berisi laptop tua dan beberapa dokumen bisnis yang tak lagi menjanjikan. Dia membuka laci, menemukan foto lama dirinya dan Livia saat masih menikah. Dalam foto itu, Livia tersenyum sederhana, matanya penuh harapan. Reza menatap foto itu lama, lalu menghela napas berat. Aku salah, Liv, gumamnya. Suaranya penuh penyesalan. Tapi dia tahu, tak ada jalan kembali. Livia telah melangkah jauh, dan dia hanya bisa menonton dari kejauhan. Kabar perceraian Reza dan Sonia menyebar cepat di kalangan teman-teman mereka. Beberapa menghubungi Livia, bertanya apakah dia tahu atau ingin berkomentar. Livia hanya tersenyum kecil saat menjawab pesan-pesan itu. Saya doakan yang terbaik untuk mereka. Tak ada nada sinis, tak ada cemoohan. Bagi Livia, cerita Reza dan Sonia sudah selesai, dan dia tak punya waktu untuk melihat ke belakang. Di penthouse-nya malam itu, Livia berdiri di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia merasa bebas, bukan hanya dari masa lalu, tapi dari beban untuk membuktikan apapun pada siapapun. Dia telah menang, bukan karena dia mengalahkan Reza atau Sonia, tapi karena dia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu, baginya, lebih berharga dari apapun. Sementara itu, Reza duduk di apartemen kecilnya, menatap layar ponsel yang menampilkan artikel tentang peluncuran Lamborghini di Luxe Drive. Foto Livia, dengan senyum penuh percaya diri, menghiasi layar. Reza mematikan ponselnya, menutup mata, dan untuk pertama kalinya, dia menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan segalanya, bukan karena Livia, tapi karena kesombongan dan kesalahannya sendiri. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca besar showroom, Luxe Drive, memantulkan kilau dari deretan mobil mewah yang tersusun rapi. Suasana di dalam tetap penuh energi seperti biasa. Karyawan bergerak sigap, pelanggan VIP disambut dengan senyum profesional, dan aroma kopi segar menguar dari sudut ruangan. Di tengah semua itu, Livia berdiri di lantai utama, mengenakan blazer putih yang elegan, rambutnya tergerai rapi, dan matanya penuh semangat. Hari ini adalah hari istimewa. Showroomnya merayakan ulang tahun keempat, dan Livia telah menyiapkan acara besar untuk merayakannya. Peluncuran koleksi baru, undangan untuk pelanggan setia, dan donasi amal untuk yayasan pendidikan anak-anak kurang mampu. Livia berjalan di antara tamu-tamu penting, menyapa mereka dengan hangat. Ada pengusaha terkenal, pejabat tinggi, bahkan beberapa selebriti yang hadir untuk mendukung acara tersebut. Wartawan dari berbagai media sibuk mengambil foto dan mewawancarai Livia, yang menjawab setiap pertanyaan dengan penuh percaya diri namun rendah hati. Kesuksesan Luxe Drive bukan cuma soal bisnis, katanya dalam salah satu wawancara, tapi tentang membangun kepercayaan dan memberi dampak positif bagi orang lain. Saya ingin anak-anak di luar sana tahu bahwa mereka bisa bermimpi besar, seperti saya dulu. Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah. Karyawan-karyawannya, yang berdiri di sudut ruangan, memandang Livia dengan kagum. Bagi mereka, Livia bukan hanya bos, tapi juga teladan. Dia telah mengubah Luxe Drive menjadi lebih dari sekadar showroom mobil. Ini adalah simbol perjuangan, keteguhan, dan kemenangan atas rintangan. Di dinding showroom, sebuah plakat baru dipasang hari ini, Penghargaan Pengusaha Wanita Inspiratif 2025, yang diberikan kepada Livia oleh sebuah asosiasi bisnis nasional. Plakat itu menjadi pengingat bahwa perjalanan Livia telah menginspirasi banyak orang, terutama wanita, untuk percaya pada diri mereka sendiri.
Di sela-sela acara, Rina mendekati Livia dengan tablet di tangan. Bu, semua berjalan lancar. Donasi untuk yayasan sudah terkumpul lebih dari target, dan tamu-tamu puas dengan peluncuran koleksi baru. Lapornya, wajahnya penuh antusiasme. Livia tersenyum, mengangguk. Terima kasih, Rina. Kamu dan tim sudah kerja luar biasa. Pastikan semua tamu dapat souvenir sebelum pulang, ya. Dia melirik ke arah kerumunan, lalu menambahkan dengan nada pelan. Oh ya, ada kabar lain. Rina tahu apa yang dimaksud Livia. Bapak Reza. Katanya sekarang tinggal di apartemen kecil di pinggiran. Bisnisnya bangkrut total, dan dia kerja sebagai konsultan freelance. Tapi katanya dia nggak coba hubungi ibu lagi. Mungkin dia sudah menyerah. Livia mengangguk kecil. Wajahnya tak menunjukkan emosi berlebihan. Baik, Rina, fokus ke acara ini dulu. Kita rayakan hari ini dengan bahagia. Dia berbalik, kembali menyapa tamu, tapi di dalam hatinya, ada rasa damai yang semakin kuat. Reza, yang dulu menghinanya dan meremehkan mimpinya, kini hanya bayang-bayang yang tak lagi relevan. Livia tak pernah ingin menghancurkannya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa bangkit. Dan kini, dia telah melakukannya, dengan cara yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Di sudut lain kota, Reza duduk di apartemen kecilnya yang sederhana. Meja kerjanya hanya berisi laptop tua dan beberapa dokumen kontrak freelance yang tak seberapa. Dindingnya kosong, tak ada lagi foto-foto glamor atau trofi bisnis yang dulu menghiasi rumahnya. Dia baru saja selesai menutup telepon dengan klien, yang lagi-lagi menolak proposalnya. Dengan napas berat, dia membuka laci, menatap foto lama dirinya dan Livia yang masih tersimpan. Dalam foto itu, Livia tersenyum sederhana, penuh harapan. Reza menghela napas, menutup laci dengan pelan. Dia tahu kabar tentang ulang tahun, Luxe Drive, dari media sosial. Foto-foto Livia, dengan gaun elegan dan senyum penuh percaya diri, memenuhi lini masa. Komentar-komentar penuh pujian membuat Reza merasa semakin kecil. Dia tak lagi merasa marah atau iri. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku bodoh, gumamnya, menatap langit-langit. Aku kehilangan dia, dan aku kehilangan segalanya karena aku sendiri. Reza tak pernah mencoba menghubungi Livia lagi. Bukan karena tak ingin, tapi karena dia tahu tak ada gunanya. Livia telah melangkah jauh, ke tempat yang tak bisa dia jangkau. Dia kini hanya bisa menjalani hidupnya yang sederhana, berusaha membangun kembali apa yang telah hancur, meski dia tahu itu tak akan pernah sama. Sonia, di sisi lain, telah pindah ke Bali, memulai hidup baru sebagai influencer media sosial. Dia mencoba membangun citra sebagai wanita mandiri, tapi bayang-bayang masa lalunya dengan Reza masih menghantui. Dia tak pernah menghubungi Livia, tapi sesekali, dia membaca artikel tentang kesuksesan Livia dan merasa campuran antara kagum dan malu. Sonia tahu, dia juga telah salah menilai Livia, dan itu adalah pelajaran yang dia bawa dalam hidupnya yang baru. Kembali di Luxe Drive, acara ulang tahun berakhir dengan meriah. Setelah tamu-tamu pulang, Livia mengumpulkan karyawannya untuk memberikan pidato singkat. Terima kasih atas kerja keras kalian semua, katanya. Suaranya penuh kehangatan. Luxe Drive bukan cuma soal mobil, tapi soal mimpi. Kalian adalah bagian dari mimpi itu, dan saya bangga bisa berdiri di sini bersama kalian. Karyawan-karyawan bertepuk tangan, beberapa bahkan berkaca-kaca. Livia bukan hanya pemimpin, dia adalah keluarga bagi mereka. Setelah pidato, Livia berjalan keluar dari showroom, berdiri di depan pintu kaca yang bertuliskan Luxe Drive. Dia menatap logo itu, mengingat hari-hari ketika dia memulai dari nol, ketika semua orang meragukannya, ketika Reza menghinanya. Kini, semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan lain. Malam itu, di penthouse-nya, Livia duduk di balkon dengan segelas anggur merah, menatap langit malam Jakarta yang berkilau. Di mejanya, ada undangan untuk konferensi bisnis di Eropa, kontrak baru untuk ekspansi showroom, dan rencana untuk mendirikan yayasan pendidikan atas namanya sendiri.
Hidupnya penuh dengan kemungkinan, dan dia menjalaninya dengan penuh syukur. Livia mengangkat gelasnya, seolah bersulang pada dirinya sendiri. Untuk masa depan, gumamnya, tersenyum kecil. Dia telah bebas dari bayang-bayang masa lalu, dari luka yang dulu mengikatnya. Reza dan Sonia, dengan semua drama mereka, kini hanya catatan kecil dalam perjalanan panjangnya. Livia tahu, kemenangannya bukan tentang mengalahkan mereka, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan yang tak bisa diambil oleh siapapun. Di bawah langit yang sama, Reza menutup laptopnya, menatap keluar jendela apartemen kecilnya. Dia tahu, dia tak akan pernah bisa mendekati Livia lagi. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit damai, menerima bahwa hidupnya kini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan Livia, di puncak kejayaannya, terus melangkah, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju cakrawala yang penuh harapan.